Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum melakukan segala aktivitas pekerja kita sepanjang hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Secara khusus di pagi hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang menyirami hati jiwa kami, untuk tetap kami fokus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima anugerah dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, renungan harian pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sebagai nats firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal yang ketiga, ayat 4 dan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Topik renungan pagi hari ini, nyata kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bahwa kemurahan Allah sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita umat yang percaya. Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi sudah kita ikrarkan dan kita renungkan itu di dalam kehidupan kita, bahwa kasih, anugerah, dan rahmat-Nya lah kita diselamatkan. Bukan karena kuat gagah, kepintaran, kebaikan, dan kebolehan kita di dalam dunia ini, tetapi sungguh-sungguh inisiatif dan kasih Tuhan menyelamatkan hidup kita. Bapak, Ibu, sebagai wujud nyata kasih Allah itu yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu yang sudah janjikan di dalam hidup kita. Hidup kebinasaan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam perilaku dunia ini yang mencekam, di dalam dunia kekelaman dunia ini, tawaran bahkan hambatan yang sudah kita hadapi, tetapi inisiatif Allah yang menjembatani melalui anak-Nya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Yesus lahir, Dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk saudara dan saya, sehingga kita boleh menerima kasih anugerah keselamatan itu. Dan 40 hari kemudian Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan janji Yesus Kristus, Dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Tentu bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita, menjaga keselamatan itu di dalam hati roh kita. Sungguh-sungguh ketaatan dan kesetiaan yang harus kita pupuk dan pelihara untuk semakin dekat akan firman Tuhan melalui Roh Kudus yang memateraikan di dalam hidup kita, bahwa hidup kita adalah sangat berarti di dalam
Tuhan. Inilah sebagai wujud keselamatan yang sudah diterima oleh Rasul Paulus, bagaimana dia menerima Yesus Kristus sebagai pribadi yang tentunya kehidupannya masa lalu ketika dia bernama Saulus banyak aniaya, bahkan dosa, bahkan intimidasi dengan kelakuan-kelakuan kompromi dengan dunia ini. Dia ada di dalam kehidupan dosa. Tetapi ketika dia menerima perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh hidup, menerima keselamatan itu di dalam dirinya. Di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah pengakuan imannya, bahwa hidup oleh karena kasih karunia, hidup oleh iman karena mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk pengikut Kristus. Bapak Ibu, sebagai Rasul Paulus menyurati sahabatnya, saudaranya Titus pada saat pelayanan penginjilan dan pengembalaan, ketika dia berada di dalam pelayanan, banyak hal yang mereka hadapi dan hambatan-hambatan, tetapi mereka tidak tawar hati, tetapi sungguh-sungguh untuk lebih bersemangat lagi menyatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Karya keselamatan itu sudah disampaikan, sudah dinyatakan, sudah disuarakan kepada seluruh umat manusia. Bagaimana responnya? Walaupun banyak pengajaran-pengajaran ketika itu, sehingga Rasul Paulus menyurati Titus dengan surat pastoral untuk semakin kuat dan kokoh imannya ketika ada di Pulau Kreta. Bapak Ibu, inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita sudah menerima keselamatan itu kepada diri kita, keluarga kita, kita harus mampu menceritakan kebenaran Injil, kebenaran itu di sekeliling kita, dimanapun kita berada, baik di tempat usaha pekerjaan, baik di dalam pendidikan, dan dimanapun Tuhan utus kita. Jadikan kita menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh sudah lunas harganya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita dipimpin oleh roh kebenaran melalui Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah dilahirkan, lahir baru, berubah kehidupan yang lama, meninggalkan kehidupan dunia, kekelaman dunia ini, meninggalkan segala dosa-dosa, tidak lagi kompromi dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi kita sudah disucikan dengan darah yang kudus, sehingga kita menjaga hati, pikiran kita tetap fokus di dalam kebenaran firman Tuhan. Manusia lahir baru, kalau di Kolose 3 ayat 14 dan ayat 15, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu. Damai sejahtera Tuhan yang senantiasa memerintah di dalam hidup kita. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, tidak lagi kita hidup di dalam belenggu dosa,
tetapi kita sudah hidup di dalam terang. Kita harus saling mengasihi, saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dibangun dengan dasar kasih Kristus, dasar iman, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena hendaklah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus, dan kita sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, sehingga kita memiliki bagian surga yang sudah Tuhan janjikan. Tetaplah setia di dalam Tuhan, fokus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Jadilah hidup kita menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di sekeliling kita. Dimanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, tetap kasih Kristuslah yang tetap kita junjung. Iman percaya kita, pengharapan dan kasih Kristus. Damai sejahtera Tuhan memberkati kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami melakukan itu siang dan malam, supaya kami Tuhan menyuarakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami juga mau menceritakan di dalam setiap kehidupan kami, di sekeliling kami, di dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dimanapun Tuhan utus kami. Kau tahu betul pergumulan jemaat-Mu. Kalau ada sakit, penyakit, penderitaan dan pergumulan hidup, Tuhanlah yang memberikan sukacita, damai sejahtera dan kesembuhan, dan memberikan solusi. Di dalam usaha pekerjaan, berkat Tuhanlah yang tercurah. Di dalam pendidikan, berikanlah hikmat kepintaran, dan segala apa yang kami gumuli saat ini, kalau Tuhan kami undang melalui Roh Kudus, sehingga kami boleh Tuhan cakap melakukan segala perkara di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat, tetap semangat, fokus di dalam segala aktivitas melalui berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin.